Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginda Anissa dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Raden Intan Lampung dengan NPM 181107016. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kompetensi guru melalui diklat berjenjang untuk memenuhi tugas akhir semester pengembangan kompetensi guru anak usia dini. Yang pertama, guru PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, perawatan, dan pelindungan anak didik. Dalam menjalankan tugasnya, guru harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Tetapi pada kenyataannya sekarang ini banyak guru PAUD yang hanya memenuhi jenjang SD, SMP, dan SMA, dan hanya sedikit yang memenuhi kualifikasi dengan pendidikan D1 bahkan S1. Dalam kondisi ini diperlukan kegiatan pendidikan dan pelatihan guru PAUD yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 3 tingkatan, yaitu guru PAUD, guru pendamping muda, secara berkesinambungan dan berjenjang. Secara umum, tujuan diklat berjenjang adalah untuk mempersiapkan pendidik agar menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, serta agar dapat memenuhi 4 kompetensi utamanya, yaitu kepribadian, profesional, pedagogik, dan sosial yang dijabarkan dalam subkompetensi dan indikator. Untuk diklat tingkat berjenjang itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, diklat berjenjang tingkat dasar untuk mempersiapkan pendidik yang memiliki kompetensi. Yang pertama, mampu memahami materi konsep dasar pendidikan anak usia dini. Yang kedua, mampu memahami dan menerapkan materi etika dan karakter sebagai pendidik anak usia dini. Yang ketiga, mampu memahami dan menerapkan materi perkembangan dan cara belajar anak usia dini. Yang keempat, mampu memahami dan menerapkan materi mengenal anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang kelima, mampu memahami dan menerapkan materi kesehatan gizi anak usia dini. Yang keenam, mampu memahami dan menerapkan materi perencanaan pembelajaran. Yang ketujuh, mampu memahami dan menerapkan materi penilaian perkembangan anak usia dini. Dan yang terakhir, mampu memahami dan menerapkan materi komunikasi dalam pengasuhan. Tingkatan yang kedua adalah diklat berjenjang tingkat lanjut untuk mempersiapkan pendidik dengan kompetensi. Yang pertama, mampu memahami dan menerapkan materi anak berkebutuhan khusus dengan cara belajarnya. Yang kedua, mampu memahami dan menerapkan materi deteksi tumbuh kembang anak usia dini. Yang ketiga, mampu memahami dan menerapkan materi perencanaan pembelajaran komprehensif. Yang keempat, mampu memahami dan menerapkan materi penilaian perkembangan dan belajar anak usia dini. Dan yang terakhir, mampu memahami dan menerapkan materi strategi pelibatan orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam pendidikan anak usia dini. Dan tingkatan yang terakhir adalah diklat berjenjang tingkat mahir untuk mempersiapkan pendidik memiliki kompetensi. Yang pertama, mampu memahami dan menerapkan materi pengelolaan kurikulum pendidikan anak usia dini. Yang kedua, mampu memahami dan menerapkan materi pendidikan inklusif dalam pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, mampu memahami dan menerapkan materi teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Yang keempat, mampu memahami dan menerapkan materi intervensi dini tumbuh kembang anak. Yang kelima, mampu memahami dan menerapkan materi rencana pembelajaran secara inovatif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.